Selamat datang di program studi fisika. Saya, Wahyu Tri Cahyanto, Koordinator Prodi Fisika periode 2019-2023. Prodi Fisika merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman yang beralamat di Jalan Dr. Suparno Utara, Grendeng, Purwokerto. Ruang kuliah yang digunakan oleh Prodi Fisika ada di gedung B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan juga ada yang menggunakan laboratorium riset terpadu. Untuk administrasi dan laboratorium di program studi fisika berada di gedung A, Fakultas MIPA. Untuk keperluan administratif ini, Prodi Fisika memiliki ruang ketua prodi, ruang sekretaris prodi, ruang rapat, ruang seminar mahasiswa, ruang laboratorium, dan juga ruang studi akhir mahasiswa. Program studi fisika memiliki 4 buah laboratorium, yaitu Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium Instrumentasi dan Geofisika, Laboratorium Komputasi, dan Laboratorium Inti dan Material. Kesemuanya ini digunakan untuk melayani sivitas akademika Prodi Fisika dalam melaksanakan pembelajaran dan juga penelitian. Terima kasih. Selamat datang di ruang komisi tugas akhir. Saya adalah Ketua Komisi Tugas Akhir Fakultas MIPA Unsud. Secara umum, tugas dari komisi tugas akhir ini intinya adalah yang pertama adalah menerima pendaftaran usulan penelitian dari mahasiswa yang sudah masuk ke jenjang studi akhir, kemudian merealisasikan dalam bentuk seminar tugas akhir, seminar usulan tugas akhir, kemudian dilanjutkan dengan memantau proses penelitian dari para mahasiswa itu, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hasil penelitiannya dalam bentuk seminar tugas akhir, dan nanti diakhiri dengan ujian komprehensif. Nah, itulah kurang lebih fungsi atau tugas daripada komisi tugas akhir, di mana nanti komisi tugas akhir itu berakhir apabila semua proses yang dilalui oleh mahasiswa ketika melakukan studi akhir, mulai dari pendaftaran proposal sampai nanti pendaftaran itu sudah keluar nilainya. Dan secara seremonial itu diakhiri dengan yudisium. Nah, kalau sudah sampai yudisium berarti tugas komisi tugas akhir dalam mengawal mahasiswa yang melakukan studi akhir itu sudah selesai. Terima kasih. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar. Perkenankan, saya selaku Kepala Laboratorium Fisika Dasar memperkenalkan ini ruang kerja kami bersama PLP. Ya, kan saya perkenalkan apa saja yang ada di Laboratorium Fisika Dasar. Baiklah, ini ruangan Laboratorium Fisika Dasar jurusan Fisika, yang mana Laboratorium Fisika Dasar ini melayani praktikum untuk jurusan fisika dan juga jurusan-jurusan lain yang ada di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Ada beberapa acara praktikum. Ini untuk praktikum Fisika Dasar 1, ada praktikum momen inersia, kemudian di sana ada praktikum kalor lebur, kemudian ada praktikum untuk menentukan indeks bias zat cair, kemudian ini ada praktikum untuk tara kalor mekanik. Kemudian di sana ada praktikum hukum Ohm atau kelistrikan.
hukum dan hukum Kirchhoff. Kemudian ada praktikum juga di sini. Ini praktikum untuk acara pengukuran dasar listrik, jadi mengukur arus dan juga mengukur tegangan. Ini menggunakan multimeter karena ini praktikum, jadi kita gunakan multimeter yang analog. Kemudian ini papan rangkaiannya dibuat sedemikian rupa sehingga mahasiswa tinggal memasukkan jacknya saja, dan ini sudah terhubung secara paralel maupun secara seri. Kemudian ini adalah alat praktikum untuk menentukan koefisien muai panjang. Jadi ada 3 bahan yang akan kita tentukan muai panjangnya. Yang pertama ini adalah tembaga, kemudian yang ini aluminium, kemudian yang ketiga ini adalah besi. Kita akan membandingkan masing-masing ini mempunyai nilai kalor muai panjang yang berbeda. Ini ruang gelap untuk optik, percobaan optik. Ada beberapa percobaan yang di sana itu adalah percobaan untuk menentukan fokus lensa. Ya, jadi ini praktikum untuk optik, ada lensa cekung, lensa cembung untuk menentukan bayangan yang nyata maupun bayangan yang maya. Kemudian yang ini adalah untuk menentukan spektrum cahaya. Ini alatnya namanya spektrometer cahaya. Ya, untuk menentukan spektrum dari cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya merah, kuning, hijau, ungu, dan seterusnya. Kita mempunyai beberapa peralatan laser yang digunakan untuk menentukan difraksi daripada cahaya. Jadi pola gelombangnya nanti akan terbentuk di sana gelap dan terang. Ini optik laser. Selanjutnya ini ruangan untuk teknisi menyiapkan alat-alatnya. Jadi semua peralatan ini sebelum digunakan ada di ruang alat untuk fisika dasar. Dan juga ini alat-alat yang perlu perbaikan juga ini akan diperbaiki di tempat ini. Ini semuanya alat-alat yang digunakan. Dan ini kadang-kadang juga ada mahasiswa yang tugas akhir maupun mahasiswa kerja praktek, ini juga mengerjakannya di sini. Kami juga melayani di antara lain praktikum dari universitas-universitas yang lain, seperti Universitas Terbuka, kemudian Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, juga Universitas Ma'arif dari Kebumen. Di samping itu juga sering kita melayani kunjungan-kunjungan dari siswa-siswa SD, SMP maupun SMA. Yang terakhir kemarin kunjungan dari SMA Cibitung, Jakarta. Ya, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai Kepala Laboratorium di Lab Elektronika, Instrumentasi, dan Geofisika di jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Unsur. Jadi di lab ini nanti ada 3 layanan. Jadi layanan yang pertama itu layanan pendidikan berhubungan dengan praktikum. Yang kedua berhubungan dengan riset para dosen. Dan yang ketiga adalah layanan riset untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, di luar 3 itu, lab kami juga memberikan layanan ke pihak luar terkait dengan survei. Jadi, untuk berikutnya, nanti kita masuk satu persatu. Ini ruangan untuk layanan praktikum. Di lab ini kita memberikan 4 layanan praktikum. Jadi yang pertama, praktikum elektronika dasar 1 dan 2, itu berhubungan dengan kemampuan dasar mahasiswa. Kemudian 2 praktikum yang berikutnya itu berhubungan dengan yang tingkatnya lebih lanjut, yaitu khusus untuk mahasiswa yang tertarik di bidang elektronika instrumentasi, yaitu praktikum elektronika digital dan instrumentasi lanjut. Nah, ruangan inilah nanti untuk memberikan layanan praktikum itu, di mana ini setting peralatan dan setting ketika kegiatan praktikum berjalan. Ya.
Ini beberapa peralatan. Jadi di lab ini sekali masuk dalam satu shift itu mampu menampung 8 kelompok praktikum. Satu kelompok itu terdiri dari 2 mahasiswa. Jadi rasio alat dengan mahasiswa itu 1:2. Ya. Disinilah ruang alat lab elektronika instrumentasi dan geofisika. Jadi beberapa peralatan ini ketika akan dipakai nanti akan dikeluarkan. Dan di sini juga teman-teman dosen dan mahasiswa yang mengerjakan riset tentang instrumentasi bekerja. Ini salah satu alat geomagnetik yang kita punya. Ada alat geomagnetik, ada alat geolistrik. Dan ini kebetulan ada mahasiswa yang sedang tugas akhir akan melakukan pengambilan data dengan apa, Mas? Magnetik. Di mana, Mas? Di daerah Pabuaran. Di daerah Pabuaran. Ya, jadi akan melakukan pengukuran geomagnet di daerah Pabuaran. Ya, di sinilah ruang kaleb dan di sini kami akan menunjukkan hasil karya mahasiswa, skripsi dari mahasiswa. Ini contoh saja ada 2 alat hasil skripsi mahasiswa. Ini sensor untuk mendeteksi kemiringan gedung bertingkat. Jadi sensor itu akan bekerja ketika gedung itu mengalami kemiringan, maka alat ini akan memberikan peringatan kepada masyarakat atau pemilik gedung sehingga bisa melakukan antisipasi. Kemudian yang kedua, alat ini adalah alat untuk melakukan monitoring kekeruan dan tingkat keasaman cairan. Jadi ini bisa dibawa ke lapangan, nanti sensor dimasukkan ke cairan yang akan dimonitor. Di sini langsung menunjukkan bagaimana kekeruan airnya dan bagaimana tingkat keasaman air tersebut. Dan masih ada lagi beberapa hasil penelitian mahasiswa yang mungkin tidak mungkin ditunjukkan satu persatu. Itulah tadi hal yang bisa kami sampaikan di lab elektronika instrumentasi dan geofisika. Jadi terkait dengan fasilitas yang kami miliki, fasilitas untuk mendukung layanan pendidikan dan fasilitas untuk mendukung penelitian, baik penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa. Juga ada beberapa produk hasil karya teman-teman mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas kuliahnya di sini. Jadi mungkin itu yang bisa kami tunjukkan untuk lab elektronika instrumentasi dan geofisika. Selamat datang di Laboratorium Inti dan Fisika Inti dan Material jurusan Fisika Unsur. Perkenalkan, saya kebetulan jadi kepala lab di sini, Wihantoro, dan ini PLP teknisnya Bapak Dwi Wianto. Kita berada di salah satu ruangan advance material yang biasa digunakan untuk mensupport tugas akhir mahasiswa dan praktikum fisika eksperimen. Monggo. Ya. Terima kasih, kita berada pada salah satu dari beberapa alat yang ada di ruangan ini. Misalnya ini furnace yang biasa digunakan untuk pemanasan beberapa sampel dari penelitian mahasiswa. Ini milling untuk memperhalus dari sampel. Dan ini juga furnace. Ya. Monggo ini Pak PLP atau teknisi Pak Dwi Wianto mungkin bisa men-view beberapa alat yang ada di sini. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebelumnya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah sebagai PLP di Lab Inti dan Material. Adapun alat-alat yang ada di Lab Inti dan Material yang ada di ruangan ini adalah tiganya ini adalah fungsinya sama, milling, alat untuk menghancurkan atau melembutkan sampel. Di antaranya sampel yang digunakan kalau nggak kaca, pasir atau mungkin yang lainnya sehingga halus itu. Dan ini adalah furnace juga sama, ini untuk pemanasan sampai 1300 derajat. Dan di sini juga ada ini sama tiga-tiganya ini adalah alat untuk pemanas yaitu furnace. Kegunaannya adalah untuk memanaskan sampel yang sudah dilembutkan tadi di milling ini. Proses berikutnya adalah untuk pemanasan dengan waktu yang kita inginkan. Dan di sini bisa sampai pemanasan sampai lebih dari 1300. Alat yang ini adalah press hidrolis. Ini adalah press hidrolis dan yang biasa ada di lab ini adalah terutama mahasiswa tingkat akhir dan kalau enggak adalah juga ada yang kegiatan praktikum semester 5.
Demikian sekilas mengenai peralatan yang ada di lab fisika inti dan material, dan terima kasih. Selamat datang di lab fisika komputasi medik, jurusan fisika Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Saya sebagai kepala lab fisika komputasi medik akan memperkenalkan fasilitas yang ada di lab ini. Ini adalah lab fisika komputer medik, terdiri dari beberapa komputer. Ada beberapa komputer, mungkin sekitar 15 komputer dengan spesifikasi Intel i3 dan i5 dan i7. Kegiatan di lab fisika komputasi medik ini adalah, yang pertama adalah untuk layanan praktikum mahasiswa, yaitu praktikum fisika komputasi dan algoritma pemrograman. Kemudian yang kedua adalah untuk layanan tugas akhir mahasiswa yang mengambil spesialisasi di fisika medik yang tentang simulasi dan pemrograman. Kemudian juga digunakan oleh para dosen untuk penelitian. Di sini juga digunakan ada pertemuan diskusi tugas akhir mahasiswa, kemudian kelompok KPK di fisika medik. Kemudian juga simulasi lainnya adalah untuk praktikum pengolahan data dari misalnya tugas akhir geofisik, dan bisa di sini. Oke, ini adalah salah satu simulasi yang dikerjakan oleh mahasiswa kami dan riset kami. Ini adalah pemodelan untuk kepala akselerator di atas dan kepala unitnya. Oke, ini adalah unit kepala radioterapi, ini untuk penyinaran nasofaring. Ini adalah pemodelan untuk kepalanya, kita bisa perbesar di sini. Ini bisa besar, ini kepala unit radioterapinya. Ini bisa diputar segala arah, bisa dilihat 3 dimensi. Kemudian juga bisa di-track perjalanan fotonya di sini. Nah, ini untuk misalnya lebih jelas tanpa warna. Demikian sekilas informasi fasilitas lab fisika dan komputasi fisika medik yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di Lab Riset Terpadu Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kami akan menjelaskan fasilitas yang ada di Lab Riset Terpadu. Pertama sekali akan saya jelaskan tentang alat yang dinamakan SEM atau Scanning Electronic Microscopy. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat, yaitu efek mini SEM. Di sini kita menggunakan alat mini SEM ini untuk mengetahui struktur permukaan dari suatu sampel. Di sini juga kita akan menentukan ukuran butiran, kemudian kita akan menentukan juga sebaran dari pori-pori yang terjadi pada permukaan sampel yang kita gunakan. Oke, alat selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah FTIR. Di mana FTIR ini berfungsi untuk menentukan gugus fungsi dari molekul yang akan kita gunakan. Ini yang sering kita gunakan pada saat menentukan ikatan yang terjadi pada suatu bahan yang kita gunakan. Selanjutnya, alat yang biasa kami gunakan untuk riset yang di lab riset terpadu unsur ini adalah XRD. Di mana XRD ini berfungsi untuk menentukan struktur kristal dan partikel size atau yang dari suatu material yang kita gunakan. Dan salah satu yang keuntungan kita menggunakan XRD ini, kita juga bisa menentukan kisi kristal dan parameter kisi dari sampel. Selanjutnya adalah alat STA atau Simultan Thermal Analyzer yang berfungsi untuk menentukan sifat termal atau panas dari suatu bahan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan salah satu fasilitas yang biasa kami gunakan di Lab Riset Terpadu Unsur. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi tentang salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh umum dan sivitas akademik unsur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.